فاتاه إلى خبر نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين العابدين والفقهاء العاملين، سيما شيخنا عمر بن عبيدنا المغفور والمجاهد بسيد الشيخ هدي نور الأمة شأننا والمغفور له وأصولهم وفروعهم ومصاهرتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين والوالدة الكتاب الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصالحي رحمه الله بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا، أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا،
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-mukarramun al-mu'taramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua, dan seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, serta seluruh yang hadir di tempat yang mulia ini. Yang pertama, kita minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara iman dan Islam kita. Yang kedua, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini bersama guru-guru kita, bersama orang-orang tua kita, bersama saudara-saudara kita, bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Jumadil Akhir. Insyaallah enggak sampai 3 bulan lagi akan sampailah kita ke bulan suci Ramadan. Bulan Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, sampailah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur fi taatillah wa taatir Rasul, serta kita semua dipertemukan dengan bulan suci yang kita rindu-rindukan, bulan yang kita impi-impikan, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. An Ubaidillah bin Abi Ja'far al-Qurashi an Salim bin Abi Salim al-Jaishani an abihi, dari bapaknya, an Abi Dzar, dari Abi Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, ya Abu Dzar, berkata oleh Nabi, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar,
Inni sesungguhnya aku araka melihat engkau dhaifan sangat lemah. Wa inni dan sesungguhnya aku uhibbu mencintai laka untukmu ma uhibbu li nafsi, ya sebagaimana aku mencintai diriku. La ta'ammarunna 'ala itsnain, janganlah kamu menjadi pemimpin di antara dua orang. Wala tawallayanna, dan janganlah kamu menguasai mala yatim, harta daripada anak-anak yatim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman itu, di zaman Nabi, banyak para sahabat yang dipercaya oleh Nabi. Karena memang Islam saat itu makin berkembang luas. Tetapi ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Ternyata Abu Dzar ini tidak diberikan jabatan oleh Nabi. Kemudian Nabi pun berpesan kepada Abu Dzar bahwasanya Nabi melihat engkau ini lemah. Yang dimaksud lemah di sini bukan lemah fisik, sebab kalau bicara lemah fisik, Abu Dzar ini adalah jawara, tukang palaknya penguasa dan orang-orang kaya. Bahkan satu kampung, kampungnya itu Al-Ghifar. Al-Ghifar itu berada di pertengahan antara Makkah dan Madinah. Ini kampung terkenal dengan kampung penyamun, kampungnya tukang begal. Tetapi justru masuk kampung gara-gara Abu Dzar. Dari Mekah ke kota Ghifar kurang lebih 200 km. Artinya jarak antara Bekasi, Cirebon, dan itu sampai berita tentang Nabi. Tetapi yang sampai berita tentang Nabi adalah bahwa Muhammad itu adalah orang sesat. Saat Nabi masih berada di Mekah, berita hoax, berita-berita dusta itu disebarkan. Di antaranya adalah Nabi itu pendusta, Nabi itu pembohong, Nabi itu pembawa ajaran sesat, dan itu sampai ke wilayah-wilayah yang lain. Abu Dzar mengutus anak buahnya, coba engkau lihat, engkau datang ke Mekah, perhatikan yang namanya Muhammad. Bener enggak itu yang namanya Muhammad itu orang sesat? Dan ternyata ketika diselidiki dan kemudian kembali lagi ke kampung Ghifar, ke kota Ghifar, dan anak buahnya ini bercerita bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kesesatan di dalam diri Muhammad. Akhirnya karena merasa tidak puas, apa jangan-jangan anak buahnya barangkali salah menilai, berangkatlah Abu Dzar, sampailah ke Mekah dan bertemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara Abu Dzar ini lemah imannya, maka Abu Dzar ini bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan-golongan yang pertama-tama masuk Islam, karena masuk Islamnya sejak Nabi masih ada di Mekah, bukan di Madinah.
Nabi masih ada di mana tantangan pada saat itu ya sangat dahsyat sekali, tetapi Abu Dzar menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita di Madinah, ya di Madinah itu, kalau kita di Madinah itu banyak masjid-masjid yang di sekeliling Madinah. Ya, jadi kalau bapak ibu berangkat haji, berangkat umroh, ya usahakan jangan hanya ya, sholat di Masjid Nabawi, atau barangkali mengandalkan paket dari travel. Kan kalau paket dari travel itu kalau di Madinah umumnya cuma dua. Satu ya Raudhah, ya Raudhah, dua City Tour Madinah. Nanti kita diantar ke Jabal Uhud, ya diantar ke Masjid Qiblatain, mampir di Pasar Korma, biasanya terakhir nanti di Masjid Kuba. Nah itu biasa begitu tuh ya. Tapi para jamaah sekalian, ya kalau kita mau tahu lebih lanjut, ya seperti halnya tahun lalu saya berangkat haji, saya ajak jamaah. Saya ajak apa? Jamaah. Saya bilang ayo kita yang kepengen tahu, nanti banyak masjid-masjid di sekeliling Masjid Nabawi. Ya, kalau kita mau ziarah ke Nabi, ya, ke makam Nabi itu kan melalui pintu satu. Pintu apa? Pintu satu. Nanti ada Babus Salam, ada bab apa, ada Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Nah, ini kalau ini kiblatnya berarti masuknya dari sebelah kanan kan ya, masuknya dari sebelah kanan. Nah, kemudian dari sebelah kanan itu kita tarik lurus ke arah luar, keluar dah tuh dah, sono gitu ya. Nanti kita akan temukan masjid yang paling dekat itu namanya Masjid Ghamamah. Di mana ada satu riwayat di Masjid Ghamamah itu dulunya Nabi melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Nabi ya berdoa, mengangkat tangan, dan tepat di atas Nabi awan ngumpul. Awan apa? Ngumpul. Masjid Ghamamah. Nggak jauh dari Masjid Ghamamah ada Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ya, ke kanan sedikit warna putih, ya itu ada Masjid Sayyidina Ali. Ke kiri sedikit dari Masjid Sayyidina Abu Bakar ada Masjid ya Umar bin Khattab. Kemudian ke kiri lagi berarti sudah hampir ke tengah, ya ke tengah ya. Masjid ini ada nanti Masjid Dzunnurain. Masjid apa? Nah, Dzunnurain gelar bagi Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ke kiri, ya tepat lurus dari makam Baqi, ya lurus makam Baqi itu ada namanya Masjid Bilal bin Rabah. Biasanya kita kalau jamaah haji, jamaah umroh, ya kadang kan demennya cari yang murah. Nah yang murah itu biasanya yang ada di emperan gitu ya. Kalau di toko ya harganya lebih mahal, ya meskipun barangnya lebih bagus. Tapi kadang-kadang kalau buat oleh-oleh, ya apalagi yang dibawain banyak, wah ada majlis taklim, ini udah cari yang apa ya harganya terjangkau. Nah biasanya cari yang di emperan. Tapi sekarang sudah ditertibin itu. Sekarang mau cari yang di emperan udah apa? Udah susah. Nah salah satunya itu ya kalau di Madinah itu dikumpulkan di Masjid Bilal bin Rabah. Ya, tapi sudah dalam bentuk ruko, tapi harganya ya, apa? Ada yang bilang lebih miring sedikit lah dibanding apa? Dibanding yang ada di mal-mal. Nah, kemudian di depan atau di belakang, jika ini masjid berarti sebelah sana agak ke kanan sedikit, ya, berarti agak ke sini, ke kiri sedikit, berarti kalau dari tempat duduk jamaah ada nanti Masjid Imam Bukhari. Lurus lagi kurang lebih 900 meter, ya 900 meter
ada namanya Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai ada masjidnya tuh. Sampai ada apa? Ada masjidnya. Itu Masjid Abu Dzar Al-Ghifari itu dinamakan juga Masjid Sujud, Masjid Syukur. Kenapa? Karena Nabi sujud lama. Sampai-sampai mengira sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf ini Nabi sujud lama banget ya, jangan-jangan mati lagi begitu. Tapi ternyata sujudnya Nabi bersyukur karena mendapat kabar melalui malaikat Jibril bahwasanya keutamaan salawat, siapa yang bersalawat kepada Nabi, Allah pun akan bersalawat kepada orang yang bersalawat. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran. Ya, itu diantara hadisnya. Artinya kalau Nabi mengatakan engkau lemah, kemudian bicara keimanan, ya, bahkan juga sampai ada masjidnya di masjid, ya, di dekat wilayah Masjid Nabawi, maka tentunya ya, Abu Dzar Al-Ghifari tidak lemah keimanannya. Apa yang dimaksud lemah di sini? Yang maksud lemah di sini yang pertama bahwasanya Abu Dzar, engkau lemah jika engkau diangkat menjadi penguasa, menjadi pemimpin sebuah wilayah, ya, diberikan jabatan wewenang, karena ini adalah bukan kapasitasmu, bukan kapasitas. Makanya kita kalau cari pemimpin, ya carilah yang kapasitas. Carilah yang apa? Yang berkapasitas. Kan ini penyakit di negeri ini, ya, ini penyakit kalau yang kepengen menang, ya itu ya mencukupi dua kategori nih. Ini biasanya. Yang pertama, ya, konsolidasinya kuat. Apa yang maksud konsolidasi? Lobby-lobbynya, kalangan atas, kalangan bawah di lobby semua. Tapi lobby-lobby konsolidasi juga nggak cukup kalau tidak ditambah nomor 2. Apa nih nomor 2? Gizinya mantap. Apa yang maksud gizinya mantap? Sawerannya. Ya, kalau sawerannya gede gitu ya, wah, kandidat apa nih? Kandidat menang. Ya, bahkan saya dapat kabar kemarin dari 3 calon ada yang ngasih amplop yang berbeda, 125, 150, 100. Saya tanya yang mana dicoblos? Yang gedean sat, ya Pak. Yang 100 yang dicoblos, begitu ya. Nah, ini penyakit nih, ini penyakit ya. Sedangkan ya Nabi, ya, kalau bicara dekat atau bicara umpamanya begini, iya, Abu Dzar ini kan orang lama, bukan ketika Nabi berada di Madinah baru masuk Islam. Saat Nabi berada di Mekah, Abu Dzar sudah masuk Islam. Kalau bicara kedekatan atau bicara itunya, kasih ya. Ini gara-gara dia juga, ya, Nabi mendapat bantuan. Kalau bicaranya itu, tapi Nabi bicara kapasitas, ya, kalau nggak mampu menjadi pemimpin, ya maka tidak ditunjuk. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Nabi berpesan bahwasanya Abu Dzar ini lemah dalam hal apa? Mengurus harta anak yatim, anak yatim. Makanya para jamaah sekalian, nanti ada istilahnya al-hujru, ya. Jika si yatim ini anak yatim, makanya santunan itu khusus anak yatim. Ada dulu jamaah ya. Jadi ketika Abuya wafat, kemudian takziah ya, ke rumah gitu, bertemu dengan saya, ya, Pak Ustadz, ya selamat ya begitu. Saya pikir selamat apa ya?
Karena memang pada saat itu saya juga baru mendapat gelar doktor. Jadi hari Rabunya saya dapat gelar doktor, hari Kamis malam Jumatnya ya ibu saya wafat ya, atau istri daripada Abuya, hari Selasa dini hari Abuya wafat. Nah, setelah Abuya wafat ya itu ada yang datang takzim mengucapkan selamat. Pikir saya mah, oh mungkin karena saya sudah selesai doktor kali. Iya, Pak Ustadz selamatnya telah menjadi yatim. Menjadi apa? Yatim. Lah saya bilang kalau yatim itu masih anak kecil. La yutma ba'da tilami, tidak disebut yatim kalau sudah mimpi. Tidak lagi disebut yatim kalau sudah gede, udah apa? Iya, lah kalau seandainya yatim itu tidak dibatasi, maka kita pun semua di sini pada yatim semua, pada apa? Yatim semua. Jadi anak yatim nih, anak apa? Anak yatim. Anak yatim yang orang tuanya wafat. Ya, kemudian ada orang yang mengurus, ahli warisnya yang mengurus. Ada orang-orang yang dipercaya bisa apa? Bisa mengurus. Maka boleh engkau menahan harta tersebut. Sampai kapan? Sampai si anak tersebut ya menikah atau di usia menikah. Di negara ini usia menikah laki-laki perempuan di usia 19 tahun sudah dianggap mandiri, dah baru kasih. Atau ya lebih cepat dari itu pun juga boleh, dengan catatan memang sudah dianggap mampu mengelola harta sendiri. Makanya sekarang ini banyak anak-anak muda, youtuber, influencer yang umurnya masih belasan tahun tapi udah pinter nyari apa? Udah pinter nyari duit, ya, udah pinter nyari duit. Saat itu barangkali si anak tersebut sudah bisa mengelola uang sendiri. Nah, serahkan kepada si anak tersebut. Pak Ustadz, boleh nggak saya ikut nebeng gini? Jadi bukan hanya saya jagain harta anak yatim, tapi saya juga ikut. Ya, kalau saya nyediain makan, saya ikut makan juga. Wa man kana ghaniyan, jika engkau kaya, maka tidak boleh kita mengambil sedikit pun dari harta anak yatim. Kenapa? Orang kita kaya, kita apa? Kaya, malu. Orang kaya masih nyomot juga, kaya tapi apa? Nyomot. Yang menjadi catatan di sini, wa man kana fakiran, kata Al-Imam Syanqiti, falyakul bil ma'ruf, ya. Dijelaskan falyakul bil ma'ruf, boleh kita makan dengan yang ma'ruf. Dengan apa? Dengan yang ma'ruf. Contoh begini. Contoh ya. Emang Pak Ustadz sampai sebegitunya? Ya mungkin bagi orang-orang biasa ya mengurus harta anak yatim itu tidak terlalu bagaimana begitu ya. Tapi jika bapaknya, ibunya yang wafat ya, kemudian si anak ini sebatang kara umpamanya, dan kemudian hartanya banyak, dia punya tanah melimpah, ya, maka ini menjadi ya ajang sebuah apa nih? Bisa penipuan, bisa apa? Wah, ini anak yatim kaya ini. Udah kita goro-goroin aja, kita apa? Kita goro-goroin gitu ya. Kita bohong-bohongin aja. Bisa nggak gitu? Bisa. Maka para jamaah sekalian, ya orang yang fakir juga boleh, tetapi bil ma'ruf, bil ma'ruf. Sebagai contoh begini, jika anak yatim hartanya melimpah, harta si anak yatim, ya tentunya harta yang melimpah tersebut perlu diurus dengan baik, kan begitu. Dia punya tanah ada ya 20 hektar umpamanya, kan itu kudu ada orang yang bisa ngurus. Bisa apa? Bisa ngurus. Kemudian diukur nih kira-kira
kalau orang yang ngurus harta sedemikian banyak, ini mah pantasnya digaji 10 juta umpamanya nih. Pantas dia mah digaji 10 juta juga banyak. Pantas. Kenapa? Karena kerjaannya susah. Kerjaannya apa? Susah. Dia jagain aset-aset itu tidak apa? Tidak mudah. Nah, profesi yang kayak begini mah di angka 10 juta. Kemudian ditanya berapa pengeluarannya, biaya hidupnya. Dia punya anak, ya dia buat makan, ya habis dah 5 juta. Meskipun kemampuannya itu pantas dihargai ya 10 juta, tetapi karena kebutuhannya cuma 5 juta, maka kasih 5 juta aja. Kasih 5 juta. Kenapa? Kebutuhannya hanya 5 juta. Jika kemudian kebutuhannya 5 juta, tapi harta anak yatim ini nggak banyak amat begitu, hitung gitu ya, atau dikembangin ya. Jika dikembangin, wah ini paling cuma hanya bisa ngasih ya 3 juta, cuma bisa ngasih apa? 3 juta. Kalau 5 juta nggak mungkin dah, nggak cukup. Maka yang diberikan 5 juta atau 3 juta? 3 juta meskipun pengeluarannya 5 juta. Ya, sama seperti halnya ketika ia makan, boleh nggak ikut makan? Boleh. Tapi yang kagak boleh ngambil buat jajan. Kalian dah ini harta anak yatim saya pakai buat DP motor gitu kan? Kagak boleh ya. Buat beli baju ini ya lumayan buat ngaji, tidak boleh. Hanya sebatas tadi makan ya, kebutuhan yang dasar-dasar aja. Inilah para jamaah sekalian yang kemudian dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, waktu zuhri, kita masuk ke tentang bicara waktu. Ya. Jamaknya al-mawaqit, jamak daripada miqat. Miqat jamaknya al-mawaqit ya. Kita bicara tentang apa? Tentang waktu. Apa yang disebut miqat? Al-waqtul ladzi ayyanahu Allahu li ada'i hadhil ibadah. Jadi yang disebut miqat itu adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Makanya kalau orang haji dan orang umroh kan kita itu ya, sering dikenalkan dengan miqat. Ya, miqat. Apa sih miqat itu? Ya, tadi miqat ya, waktu yang ditentukan. Nanti kalau dalam haji dan umroh itu ada miqat makani, ada miqat zamani. Apa yang dimaksud miqat zamani? Yang maksud miqat zamani adalah di mana niatnya seseorang ditentukan oleh batasan waktu, terutama dalam haji. Kalau umroh bebas, kapanpun orang boleh niat umroh, tapi tidak dengan haji. Ada orang yang berangkat umrah di bulan suci Ramadan, kemudian niat kagak pulang, kagak apa? Ntar biar sekalian langsung nyambung nyambung haji. Niat hajinya dari bulan suci Ramadan. Sah atau enggak? Tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya haji. Kapan waktu haji itu dimulai? Dimulai pada bulan Syawal. Pada bulan apa? Syawal. Kan masih jauh Pak Ustaz. Ya boleh. Umpamanya jika dia mengambil haji ifrad. Kalau haji ifrad kan haji dulu terus sampai selesai ya, sampai wukuf, kemudian ngelontar jumrah, tawaf ifadah, dan nanti selesai ditahallul, selesai semuanya ya baru kemudian melaksanakan umrah. Kalau jamaah haji dari Indonesia umumnya ngambil haji tamattu. Haji apa? Nyampe umrah dulu, lepas kain ihram, entar udah deket ya mau wukuf pakai lagi kain ihram. Ya kalau Al-Mafdhul Laki Nur Ali ya itu menyarankannya haji ifrad. Haji apa?
Haji ifrad. Kenapa haji ifrad? Ya, karena salah satunya ibadah itu dinilai biqadril masyaqqah. Semakin banyak bebannya, semakin banyak pula pahalanya. Orang yang nempel dengan masjid dengan orang yang jauh dengan masjid tentunya langkahnya lebih jauh orang yang jauh dari masjid. Tapi dia ke masjid, maka langkah yang jauh tadi akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya lebih banyak pahalanya. Kenapa? Lebih banyak langkahnya, lebih banyak capeknya, kan begitu. Itu Kiai Nur Ali hajinya apa? Haji ifrad menyarankan. Nah, itu para jamaah dibatasi oleh waktu tuh kalau haji. Sampai kapan? Sampai wukuf. Al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Lewat dari Arafah tidak lagi disebut haji. Meskipun dia ikut mabit di Muzdalifah, meskipun dia ikut ngelontar jumroh, tapi dia nggak ikut wukuf, tidak sah hajinya. Tidak apa? Tidak sah. Ada dulu pas Abuya masih hidup itu ada jamaah yang datang ke rumah. Saya lagi ada di rumah tuh. Datang ke rumah, guru saya mau curhat. Ya saya dengerin aja gitu. Kata Abuya mau curhat apa? Mau curhat haji guru. Lah bukannya kemarin baru pulang haji. Itu guru saya juga kepikiran. Apa yang menjadi masalah? Begitu saya ingat-ingat, ternyata saya belum niat guru. Ini kira-kira bagaimana guru ya? Ya kalau udah begitu gampang, ya tinggal daftar aja lagi. Tinggal apa? Daftar lagi. Lah kenapa lah orang kagak niat? Orang kagak niat. Kita sholat kagak niat, sah atau kagak? Puasa kagak niat. Ya, begitu juga haji, umroh, ya tiba-tiba langsung tawaf aja, ya kagak niat, sah atau kagak? Ya, sehingga para jamaah sekalian niat itu jangan sampai kelewat, jangan sampai kelewat. Itu namanya mikot zaman. Yang kedua ada yang namanya mikot makani. Apa tuh mikot makani? Tempat di mana kita mengambil niat. Disitulah awal mula kita apa? Berihram. Kalau kita naik pesawat berangkat haji atau umroh, kalau haji gelombang kedua itu kan Mekah dulu. Kalau kita berangkat umroh, tanya sama travelnya, ini tujuan kita kemana dulu nih, Mekah atau Madinah? Ke Mekah dulu. Begitu di atas pesawat ya, kemudian diberitahu bahwa kita sudah masuk Qarnul Manazil, Yalamlam. Wah, ngambil langsung niat tuh di atas apa? Pesawat langsung kita niat kain ihram, tidak ada lagi pakaian yang berjahit. Aduh Pak Ustadz, tadi waktu di atas pesawat saya lupa. Boleh nggak di bandara Jeddah? Ya, saya ngambil niat fatwanya Majelis Ulama Indonesia, boleh. Dan memang ada beberapa ulama di dalam kitab-kitab juga yang membolehkan di airport Jeddah. Airport apa? Jeddah. Jadi kalau lupa di atas, di situ dah. Aduh Pak Ustadz, lupa ini saya tadi niatnya udah nyampe Mekah, apa balik lagi nih ke airport Jeddah atau ke Yalamlam, Qarnul Manazil? Ya, niatlah ya ketika ingat ya, tetapi sebagai gantinya kudu bayar dam. Saya waktu haji jadi petugas tahun 2015, ada perawat lagi sibuk ngurusin jamaah. Pas nyampe Mekah baru ingat bilang ke saya, "Ustaz, saya lupa niat ini, bagaimana tadi ya? Sibuk ngurus jamaah." Ya, saya bilang ya sudah niat dah, tapi bayar apa? Bayar dam. Sebab kan paspor kita udah dikumpulin, udah nggak bisa lagi keluar kan kalau haji mah ya. Jadi para jamaah sekalian, itu namanya mikot makani. Begitu juga dalam urusan sholat. Waktu zuhur idza zalatis syams, ketika tergelincirnya matahari. Jika kita berdiri di siang hari, kemudian tidak ada bayangan, maka belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau seandainya matahari sudah condong ke barat, mendekati terbenam, sudah mulai ngebentuk bayangan, ada bayangannya kita berarti bayangannya ke sana ya, timur, maka masuklah waktu zuhur.
Karena ada pernah kejadian juga. Jadi ada jamaah ya, dia ke Medan. Ya ingat dulu waktu di Bekasi ini zuhur jam 12. Ya sholat aja jam 12. Allahu Akbar. Lah kan beda waktunya. Beda lah. Medan, Aceh itu perbedaannya bisa hampir setengah jam itu. Jadi kita di sini jam 12, di sana jam setengah 1 baru apa? Baru zuhur. Nah, jangan disamain. Ya, kalau sekarang alhamdulillah kita bisa ngelihat HP, mungkin bisa nanya orang, bisa mampir ke masjid. Tapi jika nggak ada orang yang ditanya, HP lagi nggak ada sinyal, masih jauh, bagaimana caranya? Berdirilah engkau, ya di di luar, lihatlah. Kalau belum ada bayangan, ya maka belum masuk waktu zuhur. Udah ada bayangan nih, masuk waktu zuhur. Wa kana 'ala ar-rajuli qatulihi ma lam yahdhur waqtul asr. Sampai kapan waktu zuhur itu? Sampai bayangan sama panjangnya. Jadi kalau kita berdiri nih, ya tinggi kita umpamanya 170 cm, ya kita mau sholat zuhur, ini zuhur masih ada kagak, masih ada atau kagak? Berdiri, lihat saja kalau bayangannya baru 100 cm atau 1 meter gitu ya, berarti masih ada waktu zuhur. Tinggi kita 170. Nah ini bayangannya udah 2 meter ini, berarti sudah kelewat waktu apa? Zuhur. Sampai kapan waktu asar? Iya, sampai datangnya apa? Malam tusaffir asy-syams, sampai hilanglah ke kuning-kuning. Ya, artinya matahari sudah tenggelam. Matahari sudah tenggelam. Kita lihat di luar, wah, udah mulai gelap nih. Matahari tidak lagi bersinar. Tidak lagi apa? Masuklah waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib? Malam yaghib asy-syafaq. Sampai nanti warna kemerah-merahannya apa? Hilang. Biasanya kan habis maghrib masih ada tuh ya, kuning-kuning atau merah-merah gitu ya. Terus begitu hilang sudah murni pekat hitam begitu, berarti sudah selesai waktu apa? Waktu maghrib. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajr, dari mulai terbitnya fajar malam tutalli asy-syams. Iya, sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya matahari. Ya, di kalau seandainya kita di sini udah masuk belum ini? Ini mah di luar mendung ini rada susah ya. Kalau lagi cerah bisa kita lihat, matahari belum apa? Belum muncul, berarti masih ada waktu salat ya subuh. Ya, makanya kita para jamaah sekalian disunnahkan ini ya, habis sholat subuh jangan langsung balik ya, sampai nanti terbitnya matahari sholat isyraq. Sholat apa? Sholat isyraq. Pak Ustadz, saya nggak datang ke masjid, sholat isyraq di rumah boleh atau enggak? Sholat isyraq itu jika memenuhi 3. 1, dia ikut sholat jamaah. Sholat apa? Sholat jamaah di masjid ya. Kemudian yang kedua, dia tidak keluar. Seperti halnya kita. Nih, ini kan kita nggak keluar nih sampai syuruk. Sampai apa? Syuruk. Ya, mau ngaji boleh, dengerin pengajian boleh, yang jelas tidak keluar. Sampai kapan? Sampai syuruk, terbitnya matahari, barulah kemudian kita sholat apa? Sholatnya sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya ya sunnah. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca, an hadis Jabir wal Isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Dan Isya kadang-kadang maju ya. Kadang-kadang ada sahabat Nabi yang sholatnya di awal dan kadang-kadang di akhir. Kira-kira bagaimana ini? Boleh nggak kita menunda sholat Isya? Ya, umpamanya aduh mata udah ngantuk banget ini, boleh nggak? Boleh, dengan catatan yakin ntar malam apa? Bangun. Kalau punya kebiasaan malam bangun, ya boleh.
Tapi kalau Ramadan rada kebluk gitu kan, salat dulu, jangan apa? Jangan tidur dulu. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Apabila engkau melihat mereka sudah berkumpul, ajjala. Kalau kita kepengen ngadain salat jamaah, salat apa? Ya jamaah. Jamaahnya udah pada kumpul, ajjala, segerakan biar supaya kita dapat as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Wa idza rahum abta'u akhar. Bagaimana kalau jamaah belum pada kumpul? Ya. Sekarang ada dua yang mungkin nanti begini, Pak Ustadz, atau ibu-ibu lah, ibu-ibu. Saya mana yang lebih utama Pak Ustadz? Sholat sendiri atau sholat jamaah tapi nggak di awal waktu? Biasanya ibu-ibu sendiri ya teleponan sama suami, sama apa? Sama suami. Kamu udah sholat atau belum? Belum bang, ya. Ya kata suaminya, nanti kita sholat bareng ya. Kata istrinya, ntar kalau nunggu suaminya pulang, saya nggak dapat keutamaan sholat di awal waktu. Ya, tapi kalau saya nungguin suami, saya bisa dapat pahala jamaah. Mana yang lebih utama? Maka menunggu suami biar dapat sholat jamaah lebih utama. Lebih apa? Kita tungguin dah bentar, ntar juga dia pulang biar dapat sholat jamaah. Jika kita umpamanya punya murid, punya anak-anak didik nih, kadang-kadang guru-guru saya ingetin, guru-guru saya bilang, guru-guru kalau anak-anak belum pada siap, tunggu dulu bentaran. Tunggu dulu apa? Bentaran, biarkan dia wudu dulu. Biar dia wudu, udah pada masuk semua, udah tertib semua, baru dah kita mulai. Itu jauh lebih baik dibanding umpamanya anak-anak belum pada kumpul udah mulai. Biasanya kan bocah begini nih, biasanya nih penyakit anak-anak. Ya, ketika mereka wudu, kemudian sholatnya udah mulai, mereka baru selesai wudu, teman-temannya udah pada bubar, udah pada keluar. Ini bocah kagak ikut sholat, ikut aja bubar udah. Ya, kadang-kadang kegiatan outing class atau menginap ya di mana begitu ya. Ya, itu kadang-kadang ada guru-gurunya itu ya yang begini. Ya, nanti ya besok jangan lupa kita kumpul sarapan pagi. Sarapan apa pagi? Jam 6 kumpul sarapan. Tapi dia nggak ngingetin sholat. Pernah ada yang saya tanya, kamu udah sholat belum? Belum guru. Ya, kamu berani-beraninya ini ikut sarapan, kamu belum sholat. Habis guru, kalau saya sholat dulu saya ketinggalan sarapan. Lebih takut ketinggalan sarapan dibanding apa? Dibanding sholat tuh, ya. Makanya kalau saya bikin jamaah. Saya selalu minta kalau pergi kemana-mana ngajak santri nginep 2-3 hari ya di hotel penginapan, saya minta aula satu, saya pengen sholat. Saya pengen apa? Saya pengen sholat. Saya pengen ngumpulin anak-anak saya, santri saya, biar pada sholat subuh. Biar pada sholat apa? Sholat subuh, sholat isya, pokoknya semuanya jamaah. Ya, kenapa? Karena tadi kita khawatir kita punya anak, ya kemudian kita bebaskan mereka tidak sholat, siapa yang tanggung jawab? Ya kita juga ikut bertanggung jawab. Nah kan kita nggak mau ya nanti ya dapat apa? Dapat dosanya karena kita tidak memiliki perhatian kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada tahun yang akan datang. Nanti kita akan ketemunya lama ini, 1 tahun lagi. Kita ketemunya apa? 1 tahun lagi kita akan bertemu di tahun 2025. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur semua. Al-Fatihah. إلى الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ومعلمنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتركنا من بعده تبركا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi